Atas kehadiran kita semua, jadi mungkin ada yang berhalangan hadir, ya kita maklumilah. Nah, jadi pada kesempatan ini, kebetulan bulan lalu kami yang dapat arisan terakhir ya Bu ya. Nah, lalu barangkali juga sekaligus pembukaan arisan baru. Nah, lalu pada kesempatan ibadat kita ini ada memang wujud-wujud yang perlu kita doakan. Yang pertama ini cucu saya, anak ini ada 2, ini baru masuk tahun ajaran baru. Nah, kebetulan mereka 2 ini masih TK. Kalau yang kakaknya itu sudah TK besar. Nah, yang kecil ini baru masuk playgroup. Nah, kemudian juga anaknya Baran itu masuk ke umur 2 tahun, barusan ulang tahun hari itu. Nah, kemudian istri Baran ini sedang dalam keadaan sakit, mungkin tadi masih bisa duduk di situ. Tadi jam 4-an tadi baru pulang dari rumah sakit. 1 malam di rumah sakit, dia 2 malam ya. Dia dioperasi pemindahan semino. Dulunya pertama sini, lalu pindah ke tangan kiri, karena ini makin menyempit, pindah lagi ke tangan kanan. Ini tadi dioperasi terakhir dia di tangan kanannya. Nah, kalau dia upnamenya ini sudah 3 kali upnamenya di rumah sakit. Rata-rata hampir 2 minggu di rumah sakit. Dan berlanjutlah cuci darah terus lah. Seminggu itu sampai 2 kali. Ya, ini lalu juga untuk kami sekeluarga lah, jadi nanti ada wujudnya di situ, dan juga pekerjaan dan usaha mereka lah supaya bisa ya lancar berkembang gitu. Saya rasa ini yang wujud yang secara garis besar saya sampaikan. Lalu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Yakobus untuk memimpin ibadat kita. Baik, sebelum kita ibadat, mari kita berdoa. Malaikat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 12. Mulai. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra.
namanya diserukan oleh Allah dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul di rumah keluarga Pak Ransa dan beserta istri, anak, menantu, cucu-cucunya, bersyukur atas rahmat yang telah diberikan Allah. Kekuatan keluarga adalah saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan. Berbahagialah jika ada satu atau beberapa orang dalam keluarga itu yang selalu berdoa. Karena dengan doa itu semua anggota keluarga akan selalu dilindungi oleh Allah. Dan berhati-hatilah jika dalam rumah itu ada atau tidak ada orang yang berdoa. Karena seperti yang Yesus katakan, jika ada yang tidak atau di rumah itu tidak berdoa, siap-siap ya, yang akan memasuki rumah itu adalah roh-roh jahat. Roh jahat yang sudah diusir itu akan berkelana di padang gurun dan masuk kembali ketika kita tidak mau berdoa. Jadi makanya jangan sampai ada, sebaiknya semua anggota keluarga berdoa. Minimal salah satunya, minimal tanda salib. Karena kalau tidak, pasti hal-hal jahat ingin bersemayam dan berada di dalam rumah kita. Wujud doa yang kita akan doakan yaitu memberkati cucu Pak Ransa, Perena dan Emma. Begitu juga untuk cucu Grace. Kemudian untuk menantunya, Selviana Villa, yang sedang sakit, semoga dengan doa-doa kita sakitnya dapat dipulihkan dan disembuhkan, dan jika ada kekuatan jahat dimusnahkan oleh Yesus Kristus. Begitu juga untuk Inge dan suami serta Claudius Baran, agar usaha pekerjaan selalu diberkati, dan mohon berkat bagi Bapak dan Ibu Ransa bersama anak, cucu, serta menantu, supaya dalam masa tuanya Bapak dan Ibu Ransa dapat menjadi teladan dan juga membantu anak dan cucu serta menantu dalam menjalani kehidupan. Begitu juga mohon berkat atas pekerjaan, usaha, pelajaran, baik untuk anak, menantu, dan cucu-cucunya yang sedang memasuki sekolah, terutama untuk taman kanak-kanak. Dan juga untuk seluruh umat Rupinus, terutama orang muda, anak-anak, remaja, terketuk hatinya untuk ikut ibadat lingkungan, sembahyang lingkungan, dan sebagainya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau.
Kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berkumpul di rumah keluarga Bapak Ransa ini. Semoga Engkau memberkati keluarga Bapak Ransa, Pak Ransa, Bu Ransa, kedua anaknya, kedua menantu, ketiga cucunya, dan juga keluarga besarnya, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera. Segala usaha dan upaya pekerjaan untuk anak cucunya diberkati, dan juga pelajaran-pelajaran di sekolah dapat menjadi bekal bagi cucu-cucunya untuk menempuh hidup yang kuat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Begitu juga khususnya bagi menantunya yang baru pulih dan baru pulang dari rumah sakit. Berilah kekuatan, kemampuan, ketabahan untuk menghadapi sakitnya, dan semoga dengan doa yang Engkau dengarkan ini, penyakitnya dapat Engkau angkat dan dipulihkan. Begitu juga untuk seluruh umat di lingkungan Santo Rupinus, anak-anak, remaja, orang muda, dan terutama lansia, agar diberikan kekuatan untuk menghadapi segala kehidupan yang mengarungi dan juga dijalani. Semua dengan diserahkan dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Nomor 61. Mulai. Banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Banyak orang memuji Allah, jikalau kita mulai mengubah hati, dengki dan iri, rela berkorban diri. Mari kawan kita bernyanyi lagu cinta sejati. Jangan sampai menyimpan dendam. Mari sekarang mulai mengubah hati, dengki dan iri, rela berkorban diri. Silakan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan, sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat
bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan iman kita sampailah pada suatu titik, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Di dunia ini kita berjumpa dengan Kristus setiap hari Minggu ketika kita menerima sakramen Ekaristi. Itulah perjumpaan yang sangat mulia. Banyak orang Katolik tidak sadar bahwa dia telah melihat Tuhan, telah melihat Yesus. Tubuh dan darahnya kita nikmati. Bahkan dianjurkan setiap hari untuk bisa datang misa harian. Sekarang di kota Pontianak misa harian ini enak. Memang di BMJ itu pukul 5, kadang pukul 5 kurang sudah mulai. Kalau di Santo Antonius itu jam setengah 6 kurang 5. Kalau di katedral setengah 6 kurang 5 juga. Pagi. Tapi ada alternatif sore, setengah 6 di Kuskupan. Jadi banyak pilihan untuk misa harian. Begitu juga untuk misa hari Minggu. Mulai dari jam setengah 6 kurang 5 menit di Kapel Santo Antonius itu udah mulai ya. Atau yang lagi aman ini atau lagi enak ini, sekarang sudah ada misa sore ya. Di Kapel jam 6. Kemudian di Paroki Stella Maris, Paroki Tanjung Hulu, Paroki Katedral, Paroki Santa Cecilia, Paroki Keluarga Kudus, Paroki MRPD, sudah ada sembahyang sore. Enak. Dari jam 6 sore sampailah jam 7 malam. Dari pakai AC, kipas angin, pokoknya udah enak. Nah, tibalah saatnya. Beberapa minggu yang lalu saya ke Aeropas 14 jam berangkat dari Pontianak. Saya terkejut karena di Aeropas itu gerejanya besar sekali. Ya, ketapang. Jadi dari sini ini harus melalui Ambawang, Simpang Ampar, Tayan, Teraju, Toba, sampailah nanti ke ya Simpang Ulu atau Balai Bekuak, yaitu Simpang 2, Balai Semandang, terus ke Sandai, Sandai ke Tayap, ya kan? Lalu Tayap ke ya di situ saya agak lupa, tapi yang agak terkenal Tumbang Titi lah. Sudah Tumbang Titi baru ke Tanjung. Nah, Tanjung nanti ada yang arah ke Jelai, ada yang ke Marau. Nah, udah Marau baru ke Aeropas. Saya pikir Aeropas tuh kayak kecamatan gimana gitu. Rupanya kecamatan yang pertumbuhannya sangat pesat untuk beberapa tahun ini karena ada tambang dan sawit. Setelah Balai Bekuak yang dulu itu menjadi ya perputaran uangnya sangat tinggi, berapa triliun ya. Nah, sekarang kayaknya Aeropas yang tertinggi. Peredaran narkoba kuat ya. Jadi artinya tuh dalam beberapa tahun ini ya pasarnya ya kalau Siantan itu ya lebih besar dia lah. Ya kan? Kalau Siantan udah sepi dia, kalau dibandingkan dengan Jeruju masih besar dia gitu. Jadi berarti besar kan? Nah, jadi ke Aeropas. Nah, itu gerejanya Gereja Maria Ratu Pencipta Damai, MRPD juga namanya, MRPD Aeropas. Jadi gerejanya itu dari pastoran itu tembus ke Gua Maria. Gua Marianya itu langsung di sebelah.
Jadi dari batu asli. Nah, di depannya itu tempat orang main biliar. Bawahnya kos. Jadi kami ada kegiatan orang muda di sana itu. Ada hari keberapa, tidak salah hari ketiga itu kabel suster tuh dicuri. Kabel. Bukan hanya di Pontianak orang curi kabel. Jadi di sana itu tidak aman. Bola kalau ditaruh di itu, kalau tidak cepat, habis. Ya, karena itu tadi narkoba dan sebagainya. Waktu di lapas sana itu dari Airupas 1, dari Jelai 1, dari Simpang 2 1, dari Sandai 1. Jadi agak sekarang lebih bergeser. Kalau dulu Bengkayang, sekarang Ketapang. Dan rata-rata anaknya itu tidak tamat SMA pasti. Bahkan tidak tamat SMP, dan terakhir itu yang mirisnya hanya kelas 2 SD. Dari Bengkayang itu saya tanya kelas berapa? Kelas 2 SD. Dari 1-2 kelas 2 SD. Di lapas sana. Bu Tarno udah dengan Pak Yosef ke sana. Makanya saya ajak ke sana itu tujuannya untuk memahami bahwa kadang kita merasa nyaman menjadi orang Katolik di kota, tetapi menjadi orang Katolik di daerah itu harus berjuang dengan sekuat-kuatnya. Nah, di Airupas itu tinggal 3 stasi saja yang belum direhab kapelnya. Lalu belum direhab kapelnya itu artinya Romo Made bilang sebelum dia pensiun nanti akan direhab. Nah, jadi kurang lebih ada yang disiapkan untuk paroki di situ. Kemudian, nah satu-satunya yang masih live streaming. Artinya di stasinya itu prodiakon langsung membagi komuni. Jadi misanya itu dimulai dia langsung live streaming. Nah, jadi prodiakonnya udah standby di sana. Setelah konsekrat nanti hosti dibagikan ke umat. Nah, jadi dia tidak numpuk di paroki. Jadi setiap gereja itu ada pelayanan sakramental. Memang umatnya lebih banyak kalau saya lihat karena memang ada SP5 itu banyak dari Nusa Tenggara Timur, baik orang Flores dan Timor ya. Gabung lah di situ. Ya orang-orang lokalnya ada juga, cuman ya kehidupan di sana itu ya intinya mengalir seperti kota besar. Ya. Jangan ditanya berapa banyak kafe di sana. Katanya banyak orang Bengkayang dan Landak yang kerja di sana. Di kafe-kafenya. Trennya. Ya. Ya itulah yang kita bisa simak. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat itu tumbuh, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera, tidak makmur. Makanya program menolak transmigrasi itu sebenarnya adalah jeritan orang-orang daerah. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih ngajar di Serukam, saya pernah tersesat. Jadi saya memasuki trans yang Capkala tuh. Jadi harusnya saya belok ke kiri. Saya mulai dari Sungai Raya, Lara Gunung. Cuman saya masuknya lalu ke kanan. Ke kanan itu ke Capkala, masuk dalam lagi itu. Saya baru tahu rumah dari kulit kayu, bukan dari rotan ya. Kalau dari rotan biasalah. Kalau di Montrado tuh ada daerah mana tuh rotan semua kayunya. Ya, bambu. Kalau ini dari kulit kayu, asli kulit kayu. Kulit kayu ditempel-tempel, itulah. Sekali saya sesat ke ujung sana, wah. Rumah Tran itu bagus, ada listrik. Jalannya besar. Sedangkan rumah orang Dayak itu dari kulit kayu. Di tepi jalan pula. Karena dilewati. Lah bagaimana keadilannya? Pemerintah tuh enak aja. Makanya kadang bukan orang tuh tidak ingin orang lain tinggal di sini. Ya mereka dapat 2 hektar. Sedangkan orang Dayaknya di situ. Saya pulang ke Bengkayang ya beli tanah. Beda dengan kawan saya di Kalteng dapat 1 hektar. Kita ke Pontianak aja beli kan. Yang lahir di sini mesti beli. Ya kan? Nah, sedangkan itu dikasih.
memindahkan kemiskinan dari sana ke sini, dan orang yang lokal masih sangat miskin. Jalan kampung bapak saya aja udah berapa kali bupati aja, dari Bupati Lunak, Bupati Gidot sampai Bupati Darwis ini sekarang aja masih belum teraspal, masih aspal kuning. Ya itu tadi. Merdekakah kita? Dulu di Bengkayang ada namanya daerah Tampe. Tampe itu bahasa Bekati itu kelihatan. Tapi tidak ada listrik. Biasa murid kursus saya itu, Pak ngecasnya sini. Tidak ada listrik ke rumahmu? Tidak ada, Pak. Waduh. Di belakang kantor bupati. Sekarang sudah ada sih. Ada namanya Belangko, belakang kota. Tapi masih seperti kampung. Ada Jaku, Jakarta Utara, tapi habis dibeli tanahnya. Jaku, Belangko. Itulah mirisnya kehidupan di daerah. Ya. Nah, bagi orang yang sudah cukup berpendidikan enak, bisa mengelola sawit sendiri. Tapi sekarang mirisnya, ya karena pendidikan rendah, yang masuk mencuri sawit. Untuk apa duitnya mencuri sawit itu? Ya untuk beli handphone, untuk beli minum. Ya ajojing lah ke kafe, Pak, kan gitu. Saya tanya yang ngerampok tuh kan. Berapa orang? 3 orang bagi-bagi. Nah, ada satu dusun di kampung mamak saya ini. Kampung mamak sini kan terdiri atas, desanya Sukamaju, terdiri atas 3 dusun. Dusun Abah, ya kan, kemudian ada dusun Petabang, yang berikutnya Nimpak, Bengi. Nah itu gara-gara HP, jadi akhirnya dia mencabuli anak kelas 1, 2, 3, usia 6, 7, 8 tahun, 7 orang. Awalnya saya tanya, berapa korbanmu? 1. Datang kawannya dari Bengkayang, mana Pak? 7. Katanya. Akibat tadi bukan pengaruh teknologi, tapi memang otak. Ya, kalau tidak kena air raksa, kena alkohol, dan yang paling parah adalah narkoba. Narik kolor bapak, anak ngerokok baga-baga, enak. Ya betul, memang narik kolor bapak. Ada seorang anak tuh, bapak mamanya kaya raya di daerah Hulu. Akhirnya sekarang tuh, kalau narkoba dia tiap kali narik kolor bapaknya. Udah tinggal pakai kolor aja bapaknya. Rumah yang mewah habis, mobilnya habis, semuanya habis, narkoba. Nah, tadi saya baru dapat dari WA itu 2 ton. 2 ton. Gila, 2 ton kasih penduduk Kalbar 5,4 juta, mana ndak sakau semua kita. Makanya bagi anak-anak kita tuh bawalah makanan dari rumah. Bukan saya curiga ya, beberapa sekolah Katolik ini sangat, padahal suster sudah saya tanya. Di SMP suster, SD suster tuh itulah Pak, udah kami ingatkan anak-anak, tapi itulah sering benar jajan di luar. Makanya ini penting juga. Barang tuh ndak enak kok anak tuh suka gitu. Ya, kita kan ndak tahu. Ya, dikasih narkoba atau apa dan sebagainya. Ini persoalan. Makanya ya marilah kita care di lingkungan kita nih dengan anak-anak kita. Pastikan dia ke gereja ya. Kemarin kata Pak Sumirat yang BNN yang sekarang sudah pensiun, sekarang dipakai Hippo, Brigjen Sumirat. Ada di suatu gereja bekas narkobanya. Nah ini gimana? Dia jelaskan tentang rokok, ya. Dia jelaskan tentang pakai pape itu. Saya lihat kan anak-anak kita udah pakai pape itu. Pape rokok itu tuh kan, Ya. rokok elektrik tuh. Jadi, nah, Rokok elektrik tuh pape. jadi kita, dan ada penelitian mengatakan pemakai narkoba itu bisa ngerokok. Orang yang ngerokok belum tentu narkoba. Rokok elektrik tuh kan. Nah, jadi kita ya waspada.
Mana pengaruh gadget, mana pengaruh narkoba, mana pengaruh seks bebas, mana pengaruh pergaulan bebas, ya. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ini menjadi konkret kalau kita tidak mulai, bukan memaksa, ya. Anak-anak sekarang ya tidak mau jadi misdinar. Alasan apa? Susah. Ya kan, lebih enak main game. Jadi bersyukurlah kalau ini ya mau ikut misdinar, ya. Susah. Kayak kemarin kami kegiatan saja diundang oleh Romo Made itu 60, yang datang 38. Sampai ada satu bapak marah anak yang tidak ikut. Di Erupas. Ya. Nah, gitu juga waktu kegiatan di Gunung Lait ini kan. Gunung Lait ini target kita 60, yang datang hanya 26. Alasannya liburan, alasannya tidak sempat. Ya rata mental anak kita nih kerdil gitu, kurang. Padahal kalau kita dihitung, di Gunung Lait itu satu malam itu 220.000. Hanya membayar 300, padahal disubsidi oleh lingkungan ya. Total 5 hari itu berarti ya sekitar 1.080.000 tambah transport gitu. Sama pergi kalau kayak ke Bandol itu kan 5 hari juga. Itu kalau mereka kan hanya minta 300. Kalau pakai bis 560. Nah, terkadang kita permisif, lebih suka anak kita ikut kegiatan les, tapi kalau kegiatan rekoleksi, anak kita ini udah baik-baik saja, fine-fine saja. Belum tentu. Kawan saya pun udah ikut retret apa segala, ya mudah terpengaruh juga. Bahkan sudah berkeluarga, tinggalkan istrinya dengan 3 anak, istrinya polowan dan sebagainya untuk pindah iman. Ya. Belum lagi yang meninggalkan iman dan sebagainya. Nah, ini persoalan yang kita akan harus hadapi. Tidak bisa kita tutup mata. Kalau kita tutup mata, karena ini persoalan yang akan menggerogoti kita sedikit. Data terakhir umat kita tuh bertumbuh tuh tidak banyak. Saya lihat dari tahun ke tahun umat kita tuh hanya tumbuh tuh hanya, kalau misalnya umat Islam tuh bisa bertumbuh dia itu sekitar 1 tahun itu 5.000 sampai 10.000. Kita tuh tumbuhnya hanya 50 sampai 100. Kalau umat Protestan bertumbuhnya 1.000 sampai 3.000. Walaupun umat Katolik di sini masih 40.000 sekian. Data yang kemarin ya. Kemudian kita kan sebagai umat ketiga terbanyak di kota Pontianak nih, 40.000. Wajarlah 8 paroki dengan 8 gereja, karena satu gereja itu kan 5.000 ada ketentuannya. Nah, tapi di Pontianak Barat umat Katolik itu 7.000 lebih loh. Ini bukan masuk yang ini ya. Mereka yang tinggal di Sungai Rengas itu udah kubur raya ya. 7.000 lebih. Oke lah dibagi 2 paroki. 1 lingkungan masuk di katedral, 5 lingkungan masuk ke MRPD, sisanya di BMJ. Nah, kemana 7.000 lebihnya? Kan itu data tidak mungkin salah, karena datanya masuk KK. Kecuali dia pindah. Nih ya. Ini persoalan-persoalan yang kita akan hadapi, bahwa kita sebagai agen perubahan itu harus mengingatkan kembali pada anak-anak kita, remaja kita, tegur saja, tidak apa-apa. Ya. Karena kalau kita tidak perhatian dengan anak-anak kita, tidak care dengan anak-anak kita, ya siap-siaplah di mangsa serigala. Nah, kalau udah pacaran, mohon maaf, misalnya pacaran beda agama, ya larang saja. Karena tujuan perkawinan, ingat yang ketiga itu, mendidik anak secara Katolik. Banyak keluarga-keluarga lupa, pasturi lupa. Itu tujuan ketiga. Kalau kita sampai anak kita pindah iman, kita yang berdosa, dosa kelalaian. Ya kan? Apalagi sampai melanggengkan anak kita pindah iman. Nah itu. Ya tapi itulah resiko. Kadang ada orang yang udah dipaksa. Ya kan? Nah itu. Ya karena berbagai macam cara itu ya untuk menghilangkan identitas tuh. Dan itu sangat berbahaya. Nah, ini Komisi Keluarga nih lagi mencari solusi. Ini ada tren bunuh diri lagi. Ya kan? Jadi nanti kami bulan September
seregio Kalimantan tuh di komisi keluarga, ya, tren bunuh diri. Ini kan yang kemarin ini enggak salah, bunuh diri katanya. Sendiri ya. Ah. Ya, saya tahunya karena memang diberitahu seorang ibu, ya kan? Abangnya rajin ke gereja, adiknya enggak. Robertus. Nah ini kan persoalan. Ya. Kalau di daerah tertentu, ya makanya permintaan dari seksi keluarga di daerah-daerah tuh untuk membahas itu. Ya. Dulu ada seorang anak di paroki Sanggoledo tuh, gara-gara enggak nonton bola dengan bapaknya. Jadi ditinggalkan bapaknya nonton bola ke Singkawang, mamanya pergi ke tetangga, lihat sorenya sudah tergantung. Padahal misdinar. Bayangkan, yang rajin ke gereja aja jadi misdinar aja bisa begitu. Apalagi yang tidak pernah. Ini persoalan yang akan dihadapi karena kita yang bisa mengatasi masalahnya. Kadang tidak terbuka dengan orang tua, terbuka dengan kawannya. Tidak terbuka dengan kawannya, mungkin terbuka dengan tetangganya yang bisa, ya kita lah. Ini persoalan-persoalan yang kita mesti hadapi dalam ya mendidik anak sedini mungkin. Karena memang kalau sudah usia karakter memasuki usia 20 itu berat. Ya. Makanya karakter itu dimulai dari usia golden egg, mulai dalam perut. Nanti ada usia emas 0 sampai 6 tahun. Berikutnya ya ada usia berlian 6 sampai 12. Nanti habis itu diasah 12 sampai 15. Nah, nanti pembentukan karakter 15 sampai 25. Nah, kalau udah di atas 25 itu berat. Baratnya orang udah punya haluan. Dan ini persoalan. Makanya Yesus katakan itu, kita tidak lagi bisa, ya kan, mengandalkan hal-hal yang biasa untuk membina keluarga. Perlu perhatian dari semua unsur, dari lingkungan, ya. Jadi sulit sekali memang. Beberapa hari ini saya harus menunggu orang muda itu ya, janji jam 1, datangnya besok. Nah, bayangkanlah gimana rasa kesabaran tuh. Ya, janji jam 1, datangnya besok jam 2. Ya begitulah. Ini mahasiswa. Janji jam 1 datangnya. Ada yang janji, ada aja alasannya. Tapi kita harus bersabar. Jadi terkadang kita ingin melepaskan pelayanan kita. Mau sebenarnya kita mau melepaskan pelayanan kita. Malaslah ini, malaslah itu. Enak jadi umat biasa. Tidak enak jadi umat biasa. Melepaskan segala tanggung jawab keluarga kan maunya datang duduk diam dengar duduk manis. Ya tidak bisa juga. Kita harus care dengan lingkungan kita, dengan gejala-gejala yang ada. Kita bisa baca deh. Ya, biarpun pengumuman itu dibuat bagus-bagus di grup tuh, mana ada orang muda yang mau datang? Ya kan? Alasannya karena itu tadi. Ya, karena satu orang dah datang mewakili semuanya. Kalau istrinya datang, udah mewakili semuanya. Kalau bapaknya datang, sudah mewakili semuanya. Ya enggak apa-apa sih. Cuman terkadang itu penting juga untuk menjadi kekuatan bagi keluarga bersama ini, apalagi kalau keluarga-keluarga menghadapi masalah. Ya, enggak ada sih kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi itulah yang terjadi, yang mau kita hadapi sekarang. Program-program mau dilakukan, baik yang oleh, nah ini ada Pesparani lagi, ya kan? Pesparani. Nah, apakah kita care dengan kegiatan-kegiatan tersebut kan, yang untuk memacu prestasi anak-anak kita dan sebagainya. Dan terkadang memang hal-hal yang sifatnya rohani ini sangat sulit kita penuhi karena memang ada kuasa kegelapan. Ya. Kuasa kegelapan yang suka menutup jalan kita.
Di pelayanan pasti ada iri hati, dengki, dan dendam. Banyak larangan. Kayak orang Farisi tadi melarang Yesus. Ya kan? Banyaklah pantangan ini. Ya. Akhirnya kita menjadi antipati. Ya. Di kegiatan itu banyak juga larangan. Kegiatan ini banyak larangan. Ujung-ujungnya bingung. Ya, mati karena bingung. Sama seperti seorang bapak dan anak berjalan pakai unta. Ketika dia udah berjalan, tiba-tiba ada orang bilang, bodoh kau nih katanya, kok unta tidak dinaiki. Lalu karena bapak merasa harus anak yang naik. Tidak lama, sekian lama ketemu lagi dengan orang, bodoh kau nih katanya. Anak tak tahu diri, masa bapak kau yang ngiring kau naik ke atas unta. Turun anaknya, bapaknya naik. Tak lama lagi jalan, bodoh nih, tidak sayang anak. Hah? Tadi katanya, akhirnya, ya kan? Ya, akhirnya dua-duanya naik, ya kan? Karena unta tuh semakin nih, tiba-tiba ada yang bilang lagi, kalian nih memang tidak tahu diri. Udah unta tuh tua, lemah, kalian naiki lagi. Naiklah, turunlah lagi mereka kan. Ujung-ujung sekarang mikul unta, karena unta tuh udah kecapean. Akhirnya sampai ke tujuan mati. Nah, itulah ilustrasi orang beriman Katolik. Ya. Bodoh nih ikut kegiatan, tidak dapat apa-apa. Nah, udah. Ya kan? Apa yang kau dapat? Ya kan? Udah diam nih di rumah kan, bodoh nih kau diam aja di rumah. Ya kan, cobalah cari kerja. Udah cari kerja, bodoh nih kerja ini sarjana. Udah ujung-ujung apa? Akhirnya sebenarnya orang mati bunuh diri itu karena bingung. Mati karena bingung. Kalau yang hidup bingung karena mati. Bingung dia tengok orang mati. Kalau yang itu mati karena bingung. Depresi. Ambil tali jemuran, makan rendap, kromosom, kalau rendap berbui-bui. Saya udah pernah lihat. Gara-gara ditinggal pacar, minum rendap. 3 bulan mati. Walaupun penanganan cepat. Kalau baygon masih selamat, kalau rendap, no way, tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Kecuali, ya, sebelum 24 jam itu harus cepat dikasih susu kental manis dengan jauh. Itu harus dimuntahkan. Kalau rendap, selesai. Bisa bertahan pun 3 bulan. Ya. Lalu udah 3 bulan dibaptis pula dia. Udah mati. Pusing kepala kita ngadapi. Ya kan? Karena yang baptis itu kawan kita, katekis. Aduh. Jadi mau gimana? Minum rendapnya tempat adik saya. Yang lihat nenek saya. Ya kan? Baru aja tinggal berapa jam. Udah minum rendap, berbui-bui, terkejut. Antar ke itu, rumah sakit. Tanya, ngapa? Oh aduh, rupa udah tidur dengan cowoknya. Ya kan, udah kehilangan keperawanannya. Apa kau minum rendap? Baga-baga. Takut. Si cowok ini mau lari. Ninggalkan di rumah. Oh ini parah juga. Akhirnya datang keluarganya, saya bilang, nih gimana? Baru ya tinggal tempat adik saya udah begini. Oh iyalah Pak. Bawa ke kampung dia. Mati baru dibaptis, belum dibaptis. Makin berat lah. Berat. Kok gimana? Ya. Tadi di grup penyuluh kami itu, orang masih terheran-heran, ngapa orang bunuh diri di Kuem kan? Sebenarnya kita tidak perlu. Kalau dulu memang sebelum Konsili Vatikan kedua orang itu dikubur di luar kuburan Katolik, hanya didoakan saja. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, ya kan, dan melihat mengapa dia bisa bunuh diri. Kalau dulu tuh kan tren bunuh diri itu karena dibunuh di Eropa, ya kan. Jadi kalau orang misalnya mau dapat asuransi, dibunuh. Ya kan? Itu ada urusan dengan asuransi. Ya macam-macam lah sebenarnya. Ya.
Kalau misalnya kayak diplomat itu kan, tiba-tiba dia ngelakban badannya seorang kan, bisa kan? Nah, saya pernah wawancara yang pelaku yang mau bunuh diri itu, memang suara setannya jelas, suruh minum baygon. Ya, waktu di Bengkayang, nah penyuluh kan langsung tanya ya, sampai berbuat pun berapa kali kau buat? 2 kali pak, katanya. Di mana? Bengkayang dengan Pontianak. Ya ampun. Awalnya mau tanggung jawab pak, pelakunya apa? Pemain keyboard, rajin berdoa, pokoknya lah, aduh, kalau di gereja, alim. Bapak mama guru agama, sampailah bapak mama dendam dengan saya, sampai lapor. Ini penyuluh, katanya. Ya terserah, kebenaran harus saya lakukan, kan begitu. Ya, kan? Benar kok, dia yang lakukan, benar pak. Pertama waktu berbuat pak dia tanggung jawab, katanya. Udah sebulan dia ngirimkan pil untuk gugurkan. Hah? Saya bilang, kok bisa begitu? Dia bilang bukan anaknya pak. Ah udah. Inilah penyuluh. Sampai ke nanya yang detail-detail. Lalu hampir pak katanya mau bunuh diri. Jadi suara setan tuh jelas di telinga. Suruh minum baygon, setan itu. Jangan jelas lah. Dia bilang, benar pak, suara setan tuh. Nah, makanya dari situ kita harus tahu pendampingan orang tua itu sangat penting. Ya. Syukurnya, ya itu tadi. Ya mau gimana? Yang satu pelakunya anak guru agama, bapaknya guru agama, mama guru agama. Yang satu keponakan guru agama, ada cukup lari. Gimana ceritanya? Lengkap. Jadi jangan pikir ngajar anak orang bisa, ngajar anak sendiri itu tak bisa. Ya kan? Gitu juga kelahi. Ya kan? Mama aktif kor, yang satu aktif ngajar. Berbuat pula. Lalu boncet perut kan, anak guru agama. Beban berat. Ya. Ada juga yang pindah iman, berat, memang berat. Tantangan kita melawan setan. Nah ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi memang di dalam dunia yang krisis ini. Marilah kita bersiap-siap dengan berdoa. Ya. Kata wakil gubernur tuh, doa Bapa kami jak banyak-banyak, doa Salam Maria banyak-banyak, masalah selesai. Betul. Kita ini agak jarang doa Bapa kami. Sekali ya. Kalau bisa tanda salib kemuliaan dah selesai. Terima kasih Tuhan. Doa Bapa kami tidak lagi, Salam Maria tidak lagi. Coba hitung doa Bapa kami, Salam Maria kita berapa banyak. Ya kalau tidak ibadat, paling hanya terima kasih Tuhan. Padahal doa Bapa kami, Salam Maria itu doa pokok. Kalau kita mau meninggal nanti itu, jangan nangis, dampingilah. Orang meninggal dengan doa Bapa kami, Salam Maria kemuliaan. Doa itu jangan nangis. Ya kan? Ini kadang terlalu nangis pula. Ya. Hah? Iya gimana tidak nangis? Maksudnya yang mendampingi. Kan kalau keluarganya nangis tidak apa. Jangan ikut nangis semua. Repot jadinya. Karena dia kan mau ngambil ini ya. Ya pasti nangis. Tetapi doakan. Kan tidak lagi lah. Bagaimana dia mau bangkit lagi? Doakan nih. Kan gitu. Terkadang tuh ya suasana tuh. Apalagi kalau untuk pihak keluarga, kalau ada yang meninggal ya, mandikanlah anaknya, mamaknya, mandikan yang perempuan kan. Kan malu-malu dulu kita dimandikan, ya kan bersihkan. Doa Bapa kami, Salam Maria kemuliaan. Nunggu udah kaku begini, bagaimana? Tidak bisa. Ya kan berat. Itu Bang Alek yang mandikan, baru tarik-tarik Bang Alek. Ya kan? Dulu kan pelajaran pertamanya dulu kan waktu anak tuh belajar bang, saya bilang, oh udah bisa. Semakin di paguyuban semakin jago dia kan. Ya memang memandikan mayat ini kan bukan sesuatu yang enak. Bagi orang najis, tapi bagi kita tidak ada lagi najis tuh. Nah ini penting juga untuk kita banyak. Inilah refleksi yang kita akan hadapi. Semoga pada pembukaan arisan selanjutnya. Ya kan ini pembukaan arisan selanjutnya semakin banyak rumah yang kita bisa kunjungi dan rumah yang tak pernah kita kunjungi. Ada beberapa rumah tak pernah kita kunjungi itu. Ya. Jadi jangan kita biarkan. Kita biarkan lalu menghilang.
di rumah itu satu persatu. Nah, itu salah satu tantangan kita. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.